Bagaimana keislaman seseorang ketika dia tidak berpaham kepada imam mazhab, tapi berbahas kepada Syekh Albani atau Ibnu Taimiyah? Kalau orang ikut Al-Albani dan Ibnu Taimiyah, itu dua simbol ajaran Wahabi, berarti dia pengikut aliran sesat saudara dan menyesatkan. Dia masih muslim, cuma muslim yang sesat dan menyesatkan. Kita harus hati-hati dengan orang yang ikut seperti itu. Al-Albani ini tokoh Wahabi modern yang meninggal tahun 99 di Yordania, mengajar di Madinah, dideportasi, diusir dari pemerintahan Saudi Arabia dulu karena radikal gitu. Assalamualaikum Pak Kiai. Anak ingin menanyakan kenapa ada beberapa golongan di dalam Islam, sementara tujuan kita umat Islam adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Adanya golongan-golongan dalam Islam itu akibat adanya orang-orang yang tak punya ilmu, berfatwa tanpa guru. Itu akibat fatwa-fatwa tanpa guru, gak ikut guru-guru sebelumnya, makanya tersesat dan menyesatkan. Makanya kita ini di dalam Islam wajib bermadhab. Kalau tidak bermadhab bisa tersesat. Kalau bermadhab ini gurunya jelas. Kalau orang tidak bermadhab biasanya terputus, berbeda dengan orang-orang sebelumnya. Contoh, Wahabi mensyirikan orang yang bertawassul, sesat Wahabi. Mengapa? Orang-orang sebelum Wahabi tawassul semua, kok mereka melarang? Kan nggak punya guru namanya itu. Terus, apakah ajaran dari Muhammad bin Abdul Wahab bermasalah? Siapakah beliau itu? Dan bagaimana sifat terjangnya? Terima kasih Pak Kiai. Muhammad bin Abdul Wahab ini lahir tahun 1111 Hijriah, meninggal tahun 1206. Dia menyebarkan ajaran Wahabi setelah ayahnya meninggal tahun 1143. Jadi Wahabi ini ke sekarang usianya berapa? Kira-kira 300 tahun. Dan Wahabi ini munculnya dari Najd. Dan Najd ini disebutkan di dalam hadis akan muncul tanduk setan. Dalam riwayat Imam Bukhari, Ra'sul kufri nahwul masyrik, pokok kekufuran itu arah timur. Wa fiha yatlu'u qarnu syaitan, dan di timur yang namanya Najd itu akan muncul tanduk setan. Siapa tanduk setan? Ya Wahabi. Mengapa Wahabi disebut tanduk setan? Hewan itu saudara kekuatannya ada pada tanduk. Saudara kalau punya kambing atau nonton rusa ya di video, atau apa namanya, banteng Afrika, kalau bertengkar itu kan tanduknya yang diadu. Nah, jadi hewan ini kekuatannya ada pada tanduk. Di zaman akhir kekuatan setan itu ada pada Wahabi. Makanya disebut tanduk setan. Mengapa ada pada Wahabi? Setan itu lemah saudara. Misalnya ya, habis sholat setan bisik-bisik sama orang, turunlah, gak usah baca zikir, turun main HP ngopi-ngopi. Karena imamnya baca zikir keras, gak turun dia, paling gak malu. Gak ada yang turun duluan, malu, terpaksa ikut zikir. Lama-lama datang Wahabi. Apa kata Wahabi? Zikir keras habis sholat bid'ah dan sesat. Karena gak pernah ngaji, terpengaruh Wahabi, langsung keluar kalau ada zikir keras. Ini namanya kena tanduk setan. Ya Wahabi ini tanduk setan saudara. Contoh lagi misalnya sholat malam. Kalau orang jam 3 bangun sama setan, gak usah bangun lah, ini selimutnya.
Karena dia ingin sholat tahajud bangun. Setelah bangun sholat bagaimana? Kata setan, jangan banyak-banyak sholat malam, cukup dikit aja. Tetap aja rajin sholat dia sampai subuh. Sholatnya berpuluh-puluh rakaat. Datang Wahabi, tanduk setan. Apa kata Wahabi? Sholat malam paling banyak 11 rakaat. Lebih dari 11 haram dan bid'ah. Sholat taraweh paling banyak 11. Lebih dari 11 haram dan bid'ah. Akhirnya tarawehnya 11 rakaat. Jadi taraweh yang asli dari Khulafaur Rasyidin itu berapa? 23. Kena tanduk setan, tarawehnya menjadi 11. Betul? Di Minas tarawehnya berapa? Berarti kena tanduk setan. Wahabi itu saudara, gampang jadi tanduk setan.